warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan mata kuliah Sistem Cerdas kelas TK 17 Gabungan 2 dengan judul Mengatur Suhu dan Kelembapan pada Kumbung Jamur Tiram menggunakan metode Fajri Mamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule evaluation. Di sini ada suhu dengan kondisi panas, suhu ideal dan dingin, dan kelembapan dengan kondisi kering, ideal, lembab. Rule yang pertama, jika keadaan suhu panas dan kelembapan kering, maka keluar air banyak. Rule kedua, jika keadaan suhu panas dan kelembapan ideal, maka keluar air banyak. Yang ketiga, rule ketiga, jika keadaan suhu panas dan kelembapan lembab, maka keluar air banyak. Rule keempat, jika keadaan suhu ideal dan kelembapan kering, maka keluar air sedang. Rule kelima, jika keadaan suhu ideal dan kelembapan ideal, maka air sedang. Rule keenam, jika keadaan suhu ideal dan kelembapan lembab, maka keluar air sedikit. Rule ketujuh, jika keadaan suhu dingin dan kelembapan kering, maka keluar air sedang. Rule ke-8, jika keadaan suhu dingin dan kelembapan ideal, maka keluar air sedikit. Dan rule yang ke-9, yaitu jika keadaan suhu dingin dan kelembapan lembab, maka keluar air sedikit. Kami memiliki dua input, yaitu kelembaban dan suhu, dan satu output. Untuk fungsi keanggotaan kelembaban memiliki tiga variabel, yaitu kering, kelembaban ideal, dan lembab. Untuk nilai kering yaitu 0 sampai 80, untuk kelembaban ideal 85 sampai 90, untuk lembab yaitu lebih dari sama dengan 95. Selanjutnya fungsi keanggotaan suhu memiliki tiga variabel, yaitu dingin, suhu ideal, dan panas. Untuk nilai dingin yaitu 0 sampai 20 derajat Celcius. Untuk suhu ideal yaitu 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk suhu panas yaitu lebih dari 30 derajat Celcius. Nah, yang dimaksud kelembaban ideal dan suhu ideal yaitu kondisi suhu dan kelembaban yang baik untuk pertumbuhan jamur tiram. Selanjutnya yaitu fungsi keanggotaan output. Output kami di sini yaitu mengeluarkan air. Nah, fungsi keanggotaannya memiliki tiga variabel, yaitu sedikit, sedang, dan deras. Nilai sedikit yaitu 0 sampai 25.000 per detik. Untuk sedang 30.000 sampai 40.000 per detik. Untuk deras 45.000 sampai 60.000 per detik. Nah, output kami yaitu mengeluarkan air berdasarkan waktu dari kondisi yang didapat, yang dibutuhkan. Nah, misal rule evaluation-nya, jika keadaan suhu panas dan kelembaban kering, maka keluar air banyak. Nah, untuk keluar air banyak, waktu yang dibutuhkan yaitu 45.000 sampai 60.000 per detik sampai kondisi suhu dan kelembabannya itu ideal. Contoh lain yaitu jika keadaan suhu ideal dan kelembaban kering, maka keluar air sedang. Nah, keluar air yang dibutuhkan sedang, maka waktu untuk keluar air sedang yaitu 30.000 sampai 40.000 per detik sampai kondisi pada kumbung itu ideal. Di sini dapat dilihat ada member home, member temp, dan member output. Ini adalah fungsi keanggotaan yang sudah diimplementasikan ke dalam aplikasi MATLAB menggunakan metode Fajri. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian sistem dan komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada Arduino Mega, ada sensor DHT11, ada relay, ada water pump, ada baterai, dan ada LCD 16x2 I2C. Ini adalah tampilan alat yang sudah kami buat. Ini dari sisi atas, yaitu ini ada DHT11, ada ujung dari water pump. Ini adalah
eh, tangki air, dan ini adalah rangkaian yang sudah kami buat. Ini adalah output untuk menentukan atau menginformasikan kepada pengguna lama pompa hidup. Untuk selanjutnya akan ada video bagaimana alat kami bekerja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan library yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan library fuzzy.h karena di library ini sudah ada perhitungan fuzzy Mamdani gitu. Jadi untuk mempermudah kami memilih menggunakan library fuzzy.h. Dari referensi yang kami baca, library fuzzy.h ini hanya bisa digunakan untuk Arduino Mega dan ESP8266. Lalu ini adalah inisialisasi pin untuk DHT dan tipenya. Ya, ini inisialisasi pin untuk keluaran pin pompa. Lalu ini ada setupnya. Ini ada penyimpanan variabel untuk menyimpan nilai dari kelembaban dan temperatur. Nah, ini ada pembuatan objek baru ini dari kelas fuzzy. Selanjutnya ini adalah fungsi keanggotaan dari input suhu. Ini fungsi keanggotaan dari input kelembaban. Lalu ini fungsi keanggotaan dari output pompa. Output lama pompa hidup. Nah, jadi karena di Arduino ini menggunakan satuan mili detik, maka kami mengalihkan lama detik ini dengan 10/3. Jadi artinya kalau 15.000 ini adalah 15 detik, 30.000 ini 30 detik begitu, dan seterusnya. Selanjutnya di bagian setup ini ada set input. Nah, jadi set input 1 ini miliknya sih input suhu. Nah, ada apa saja? Ada dingin, ideal suhu, dan panas. Lalu di bagian set input 2 miliknya kelembaban. Ini ada apa saja? Ada kering, ideal lembab, dan lembab. Lalu ditambahkan fuzzy add fuzzy input, namanya input lembab. Lalu di bagian output, ini outputnya karena hanya output 1 aksinya, yaitu artinya output 1 ini hanya untuk yang closed loop. Kalau LCD tadi kita hanya sebagai informasi saja gitu loh, tidak melakukan aksi apapun, hanya menampilkan informasi gitu. Nah, jadi di bagian fuzzy output ini ada ya tadi sedikit, sedang, banyak gitu. Selanjutnya ini adalah rule. Karena kami menggunakan 3 fungsi keanggotaan untuk masing-masing input, artinya ada 9 kemungkinan yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi gitu. Nah, begini. Jadi kami menggunakan inisialisasinya ini dingin kering, artinya dingin ini milik suhu, kering ini milik lembab. Kita joinkan dengan konjungsi and atau dan gitu. Terus sampai ada ke 9. Nah, ini fuzzy rule yang ke-9 itu panas, lembab. Nah, begitu. Kami simpan di rule yang banyak 9 ini. Gitu. Seterusnya di bagian ini ada pembacaan. Ya, ini nilai temperatur dan kelembaban yang sudah dibaca dari DHT. Lalu ada ini inisialisasi set inputnya. Jadi set input 1 ini miliknya temperatur atau suhu yang tadi sudah di atas disampaikan tadi. Lalu dilakukan proses fazifikasi begitu. Nah, setelah melakukan proses fazifikasi, maka fuzzy ini dilakukan proses defazifikasi, ya, disimpan di variabel integer output pompa di sini. Nah, begini. Lalu, nah ini di bagian sini. Nah, lalu nilai defazifikasi yang sudah didapatkan tadi kami gunakan sebagai delay untuk menghidupkan pompa begitu. Misalkan nilai yang sudah didapatkan yaitu 15.760 misalkan. Nah, jadi waktu tersebut kami gunakan sebagai delay, artinya
pompa ini hidup selama 15 detik sekian tadi, begitu, 15 detik 100 sekian. Nah, begitu. Nah, siklus ini akan berjalan 5 menit sekali, 5 menit dari waktu terakhir pompa hidup. Nah, misalkan pompa hidup mati. Nah, setelah itu akan ada siklus selama 5 menit, delay 5 menit. Lalu dibaca lagi suhunya, ada berapa nih suhu dan kelembabannya. Lalu dihitung, lakukan proses yang sama lagi, lalu melakukan aksi yang sama lagi, yaitu menghidupkan pin pompa dan seterusnya, begitu. Demikian untuk penjelasan dari coding yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, saya Rutdias Valentin. Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan, di sini saya akan menjelaskan hasil perbandingan dari alat yang dibuat menggunakan microcontroller Arduino Mega dengan implementasi alat pada MATLAB. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu di sini untuk temperatur atau suhu dan humidity atau kelembapan diukur menggunakan sensor yang dipasang pada alat atau microcontroller. Dan di sini waktu yaitu lamanya dari output atau pompa air akan melakukan penyiraman. Baik, pengujian yang pertama yaitu pada temperatur 28 derajat Celcius dengan kelembapan 92%, Arduino memperoleh nilai sebesar 21 detik. Dan untuk di MATLAB yaitu sebesar 2,12 dikali 10 pangkat 4 atau sekitar 21,2 detik, sehingga diperoleh selisih sekitar 0,2 detik. Selanjutnya pengujian kedua pada temperatur 28 derajat Celcius dengan humidity 91%, waktu yang diperoleh di Arduino yaitu sebesar 25 detik. Dan untuk di MATLAB yaitu 2,5 dikali 10 pangkat 4 atau sekitar 25 detik. Selanjutnya yaitu temperatur pada pengujian 2 pada temperatur 27 derajat Celcius dengan humidity yaitu 91% dan diperoleh pada Arduino output pompa air sebesar 26 detik. Dan pada MATLAB yaitu 2,65 dikali 10 pangkat 4 atau sekitar 2,6 detik. Selanjutnya pada pengujian keempat yaitu temperatur 28 derajat Celcius dan kelembapan yaitu sebesar 95%. Di Arduino diperoleh nilai, di sini akan saya jelaskan sedikit, yaitu 13.555 milidetik, atau apabila dimasukkan ke detik kita bulatkan menjadi 13,6 detik. Dan untuk di MATLAB yaitu 1,34 dikali 10 pangkat 4 atau bila dibulatkan menjadi 13.400 yaitu 13,4, sehingga apabila dihitung selisihnya yaitu 0,2 detik, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik menggunakan Arduino ataupun MATLAB, perhitungan suhu dan kelembapan jamur dapat dilakukan dan dapat membantu kestabilan yang ada pada kumbung jamur. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan kelompok saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.